Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Semoga dengan hadirnya cerita kali ini bisa menghibur teman-teman. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Dan tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan cerita-cerita lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Kalau saya mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Untuk cerita kali ini ada seorang wanita yang bernama Ani, yang saat ini usianya 32 tahun. Terus terang dia tak pernah berpikir bisa berbuat seperti ini sebelumnya. Di kalangan masyarakat komplek perumahan yang dia tinggali, Ani termasuk ibu rumah tangga yang alim dan terhormat. Dia sangat mencintai suaminya, Mas Wardi, yang berusia 38 tahun. Cukup ganteng, punya jabatan pula. Dia adalah seorang insinyur dan manajer dari sebuah perusahaan konstruksi. Ani aktif di pengajian yang sering diadakan di sekitar rumahnya. Memang diakui agak kesepian. Sejak 5 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai putra. Saat-saat suami tak di rumah, Ani sering khawatir dan cemburu. Takut suaminya mencari perempuan lain yang bisa memberikan putra. Demikian pula saat suami sedang sibuk atau lelah dan tak banyak ngomong, Ani sudah cepat curiga dan cemburu pula. Dia sering membesarkan hati sendiri bahwa tak ada yang kurang dari dirinya, dan tak mungkin suaminya mencari wanita lain di luar sana. Demikianlah pada suatu ketika, karena Ani ada sedikit gangguan kesehatan, dia pergi berobat ke sebuah poliklinik posyandu yang tidak jauh dari rumahnya. Biasanya suaminya sendiri yang mengantar ke rumah sakit Medika Kuningan. Tetapi karena sedang tugas keluar kota, jadi Ani harus ke dokter sendiri. Hari itu dia memakai jubah panjang yang berwarna putih serta jilbab berwarna merah muda yang juga panjang.
Saat Ani turun dari angkot, nampak di ruang tunggu posyandu sudah penuh orang. Tetapi dia santai saja karena memang tak ada urusan yang menunggu sehingga harus buru-buru. Suaminya keluar kota untuk 1 minggu sejak kemarin pagi. Jadi Ani juga tak perlu untuk memasak. Mereka berlangganan makanan dari tetangga yang mengusahakan catering. Sesudah beberapa saat menunggu, Ani merasa kepengen ke toilet untuk buang air. Sesudah melalui lorong poliklinik yang cukup panjang dan kemudian deretan pintu toilet untuk lelaki, dia sampai ke toilet perempuan. Pada saat inilah peristiwa itu terjadi hingga melahirkan cerita ini. Tanpa sengaja, saat melewati toilet lelaki, Ani menengok ke sebuah toilet yang pintunya menganga terbuka. Dia langsung tertegun dan sangat kaget, seakan tersengat listrik, menyaksikan seorang lelaki sedang berdiri lagi buang air. Yang membuat Ani tertegun adalah sobat lelaki itu. Sungguh luar biasa polanya. Dalam pandangan yang singkat itu, Ani sudah berkesimpulan. Dalam keadaan belum aktif saja sudah nampak seperti pisang tanduk. Ani masih tertegun saat lelaki itu menengok keluar dan melihat Ani yang sedang mengamatinya. Ani cepat melengos. Dia malu dikira sengaja untuk melihatinya. Dan dia pun juga malu pada dirinya sendiri. Sebagai istri ataupun wanita sebagaimana yang digambarkan di atas tadi, barangkali lelaki tadi telah sempat melihat mata Ani yang setengah melotot melihat sobatnya. Ani sendiri jadi resah. Hingga sepulang berobat itu, perasaannya terganggu. Oleh sebab peristiwa itu, selama dia menunggu panggilan dari petugas poliklinik, pikirannya terus kemana-mana. Dia tak mampu menghilangkan ingatannya pada apa yang dia saksikan tadi. Tapi dia malah mulai mencari-cari siapa sebenarnya lelaki tersebut. Dia menengok di antara pengunjung yang berada di ruang tunggu dan juga sepintas yang ada di teras dan halaman kebun. Namun dia tak pernah menjumpainya lagi. Khayalannya bahkan terus bergerak menjadi demikian jauh. 2 hari kemudian dia sedang menyirami kembang di halaman saat dia dengar tukang pengumpul koran lewat di depan rumahnya. Sudah lebih dari 3 bulan koran bekas numpuk dekat lemari buku. Ani pun memikirkan untuk dijual saja untuk mengurangi sampah di rumah. Sambil Ani beranjak memasuki rumah untuk mengambilnya. Namun ternyata koran sebanyak itu cukup berat. Dia pun memutuskan untuk menyuruh si abang itu yang mengambilnya. Dia disuruh masuk sambil sekalian bawa timbangan. Sesudah mengikatnya dengan rapi dan menimbangnya, dia memberikan uang 10.000 pada Ani untuk harga koran itu.
Saat menyerahkan uang di ruang tamu, tangannya setengah meraih dan dirasakan hendak meremas tangan Ani. Dia tarik secepatnya dan dia kaget. Dan ternyata lelaki itu adalah yang dia lihat di poliklinik kemarin. Orang yang telah membuat jantungnya berdebar-debar dengan keras. Semula Ani hendak marah, namun kini ragu, hatinya bicara lain. Bukankah dia yang telah mampu membuatnya resah dan gelisah? Ani yang alim ini kini tertegun penuh rasa di hadapan seorang kuli pengumpul koran bekas. Tak terelakkan matanya mencari-cari, matanya menyapu pandang pada dirinya. Berbaju kaos oblong sisa kampanye Pilpres 1 yang berlogo salah satu calon presiden itu. Dia memperhatikan lokasi sobatnya. Namun bila dilihat lebih jelas lagi, ternyata abang itu bersih dan sangat jantan. Si abang melihati Ani dengan pandangannya yang tajam menusuk. Terus terang, Ani jadi takut dan bergidik dengan kelakuan si abang tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.